Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan definisi teks ceramah sebelum kita memasuki analisis isi, struktur dan kaidah bahasa dalam ceramah. Baik, definisi teks ceramah. Ceramah memiliki definisi sebagai kegiatan yang dilakukan antara pembicara dan khalayak umum sebagai pendengar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan. Pembicara yang membawakan ceramah umumnya adalah orang yang dianggap menguasai bidangnya dengan baik. Ceramah dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Biasanya ada teks pendukung untuk itu. Kita mengenalnya dengan istilah teks ceramah. Teks ceramah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pidato dan khutbah. Pidato merupakan kegiatan antara pembicara dengan khalayak umum. Tujuan pembicara saat berpidato biasanya mengajak untuk melakukan sesuatu atau yang bersifat persuasif. Sementara itu, khutbah membahas mengenai ilmu agama beserta prakteknya. Tujuan pembicara membawakan khutbah adalah untuk memperkuat iman. Di sini adik-adik kita memasuki struktur teks ceramah. Secara struktur, teks ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka atau pendahuluan, berisi pengenalan masalah, isu, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan ia bahas dalam ceramah. Yang kedua, isi. Isi merupakan materi penjelasan atau rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan. Isi juga dilengkapi dengan fakta-fakta yang mendukung argumen pembicara. Dan yang ketiga, penutup. Teks ini ditutup dengan penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan di bagian sebelumnya. Penutup bisa juga berupa rangkuman dari keseluruhan materi yang telah disampaikan di bagian pendahuluan maupun isi. Itulah penjelasan untuk struktur teks ceramah dengan definisi ceramah. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rodatul Jannah. Saya akan melanjutkan pembahasan. Nah, selain struktur, teks ceramah juga dapat diidentifikasi berdasarkan kaidah bahasa yang digunakan. Pertama, teks ceramah umumnya menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua jamak di dalamnya. Nah, contohnya, kata ganti orang pertama adalah saya dan aku. Nah, sementara kata jamak orang kedua adalah kami. Yang kedua, pada umumnya teks ini juga menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Misalnya, jika ceramah sedang membahas kebahasaan, tidak heran jika konsep-konsep dan tata krama turut dibahas juga. Nah, yang ketiga, untuk mengaitkan antara argumen dan fakta-fakta, teks ceramah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi seperti hubungan sebab akibat. Contoh katanya adalah jika, maka, dengan demikian. Selain itu juga menggunakan kata yang berhubungan dengan temporal serta perbandingan dan pertentangan. Misalnya kata sebelum itu dan kemudian. Yang keempat, teks ceramah juga memuat kata kerja mental dan persuasif. Kata kerja mental yaitu yang menunjukkan respon pembicara terhadap sesuatu. Kata diantaranya adalah memprihatinkan, memperkirakan, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, untuk yang kelima, dan yang terakhir, kata persuasif digunakan untuk mendorong serta mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh katanya adalah hendaklah, sebaiknya, ayo, dan harus. Mungkin hanya itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.